wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada pagi hari ini. Kita bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita, di mana kita oleh Allah masih diberikan banyak limpahan nikmat, terutama kita masih diberikan kesempatan kehidupan pada hari ini, terutama pagi hari ini, dan kita ada dalam majelis ilmu, dan mudah-mudahan ini menjadikan wasilah kita semuanya, kita tetap istiqomah ada dalam dinul Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya, dan kemudian juga Allah memberikan peluang kepada kita semuanya, nanti kita dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam teraturkan kepada junjungan kita Khatamil Anbiya wal Mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang selalu istiqamah di dalam dinul Islam yang hak ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya menjadi badalnya Ustadz Ramadan karena beliau berhalangan hadir, dan mari saya temani panjenengan untuk thalabul ilmi, dan mudah-mudahan ini menjadikan penambah giroh kita untuk selalu ada dalam dinul Islam yang hak ini. Tema saya yaitu seorang mukmin itu sesungguhnya diberikan kepekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya menyampaikan salah satu ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, tepatnya juga di dalam surat Al-Baqarah. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang mukmin itu, apabila ada kebaikan. Jadi kebaikan itu tidak mesti diperintahkan untuk menyerukan kaitannya dengan kebajikan saja, tetapi mengetahui sesuatu kemungkaran, maka kemudian kita mencegahnya, itu juga merupakan kebaikan. Bagaimana sikap orang mukmin? Yusari'una fil khairat. Mereka bersegera fil khairat, di dalam apa? Di dalam kebaikan. Ini sifat. Dan nanti akan saya tunjukkan bagaimana kalau dia ternyata datnyeng, ngertos nggih datnyeng nggih. Kadang-kadang yo eling, kadang-kadang yo ora, gitu ya. Ini bagaimana Al-Qur'an juga memberikan sifat. Oleh karena itu kita harus hati-hati, ya, hati-hati betul.
Inilah perlunya kita ini ada ilmu di dalam kehidupan ini pentingnya di situ itu. Karena seorang, berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW, itu Rasulullah menyampaikan begini, ada orang yang kemudian mereka itu pagi harinya iman, tapi sore harinya gimana? Kafir. Ataupun sebaliknya, sore harinya iman, pagi harinya kafir. Ya, dan hadis ini hadis yang sahih dan masyhur. Ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana untuk menanamkan pada diri kita jiwa kita betul-betul tetap istiqomah ada dalam kemukminan. Ini yang terpenting, Bapak Ibu-ibu. Ya. Dan sudah barang tentu kewajiban kita itu jangan sampai ya sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, karena dalam kehidupan dunia ini sesungguhnya Allah sudah memberikan aturan-aturan, sudah memberikan tuntunan-tuntunan, tidak hanya aturan tapi tuntunan. Bagaimana kita tetap istiqamah ada dalam dinul Islam yang hak ini sudah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya saja juga perlu kita sadari bahwa di dunia ini ada faktor X. Faktor X-nya apa itu? Bukan kaitannya dengan faktor X pada nafsu, pada diri kita, tidak, tetapi apa faktor X yang itu di luar kita. Sebentar biar tidak ada faktor X. Faktor X-nya apa? Yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak suka kalau manusia itu ada dalam ketaatan kepada Allah. Sinten niku? Halo, sinten? Setan. Ya. Dengan berbagai cara mereka melakukan upaya baik yang halus sampai yang notabene-nya kemudian apa? Kasar. Kok kasar Pak Uzali? Ya, iya. Ya. Nah, oleh karena itu bagaimana bagi kita semuanya untuk ini? Sebenarnya kita itu tidak perlu khawatir, ya. Tetapi kekhawatirannya apa? Karena kita masih ada di dalam kehidupan dunia. Ya. Kita masih ada dalam kehidupan dunia. Karena persoalan kehidupan dunia ini katanya Allah Subhanahu wa taala mataul ghurur. Apa mataul ghurur? Dunia ini menipu. Dunia ini menipu. Ya. Dan kita banyak tertipu, ya. Lebih-lebih Allah sudah memberitahukan kita ini nggak boleh mengikuti kebanyakan manusia, tetapi kita ini banyak kemudian mengikuti kebanyakan manusia berdasarkan don, berdasarkan prasangka yang ada itu apa? Sering kita ini kalah dengan kebaikan yang mana kebaikan itu tidak ada yang mendukungnya. Ya. Seperti kasus-kasus kemarin kaitannya dengan yang namanya terorisme, radikalisme, kita kan nggak ada yang kemudian oh ini indikasi nih, kan gitu ya. Sedang apa yang disampaikan oleh mereka orang-orang yang tetap teguh ada dalam dinul Islam itu adalah sesuatu yang hak. Sebagaimana Rasulullah SAW dan tidak hanya Rasulullah SAW saja yang kemudian dikatakan orang yang kemudian mereka itu tidak karu-karuan di dalam masyarakat, ya, sejak dari nabi-nabi sebelumnya itu dikatakan dangkal pikirannya, kemudian juga berdusta dan lain sebagainya, ya. Dan sesungguhnya itu semuanya menjadikan ibrah bagi kita semuanya. Ini Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Bagaimana kepekaan yang mesti harus kemudian kita ciptakan pada diri kita. Kita adalah orang-orang mukmin, ya.
Maka Allah Subhanahu wa taala dengan maha kasihnya Allah, maha penyayangnya Allah, ya, Allah mengingatkan kita masih ada di dalam kehidupan dunia. Ya, mungkin saya ambil yaitu sebagaimana setiap khatib, ya, karena sering disampaikan oleh khatib, ya, yaitu di dalam surat apa itu? Wasiat-wasiat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini maknanya sangat kental dengan kita ada dalam kehidupan dunia dan kita meninggalkan kehidupan dunia. Ya. Ayat yang selanjutnya setelah kemudian kita diingatkan untuk benar-benar ada di jalannya Allah, mengikuti alur yang telah diberikan oleh Allah, kita pun kemudian masih diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Maknanya tidak hanya ditafsirkan kita jangan cerai-berai, tidak. Tetapi apa maknanya adalah berpegang teguhlah dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kita ini lepaskan agama Allah ini dalam kondisi apapun. Ya, ini ciri orang mukmin ini. Jangan sampai kita ini suatu ketika eling, suatu ketika tidak eling, atau mungkin diri kita ini kemudian apa? Wis ngerti tapi kita seperti orang yang tidak mengerti. Karena di dalam Al-Qur'an juga disindir Bapak Ibu-ibu. Nanti saya sampaikan, ya, supaya kita nanti akan selalu peka di dalam setiap perilaku yang kita jalani ini, maka yang terkenang, yang terngiang-ngiang di dalam benak kita ini adalah tuntunan Islam. Saya harus teguh ada di dalamnya walaupun mungkin saya sendiri yang itu menjalaninya. Nah, sampai begitu, iya, sehingga nggak terpengaruh dengan kanan kiri, Bu. Itu kanan kiri nggak sesuai dengan Islam, maka kewajibannya adalah menyampaikan, selesai. Nah, begitu, ya. Saya lanjutkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Maka hendaklah kalian berpegang teguh ada di agama Allah Subhanahu wa taala, kalian semua jami'ah. Ya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-cerai daripadanya, ya, dari agama ini. Maknanya bercerai-berai itu gimana? Apakah tidak hanya tidak bersatu, tidak ada ukhuwah? Itu tafsir yang lain. Tetapi apa? Kita ini jangan sampai berpisah dengan agama Allah Subhanahu wa taala, atau bahasanya lain, jangan sampai kita ini mengikuti tuntunan-tuntunan selain agama Allah. Ya. Maka Allah dengan kasih sayangnya kita diingatkan, idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, idz kuntum wadhkuru idz kuntum a'da'an, kan gitu ya. Maka ingatlah ketika kalian di dalam sebelum Islam, kalian apa? Hati-hati kalian bercerai-berai. Jadi kita orang-orang di luar Islam itu sesungguhnya hatinya nggak karu-karuan apa. Karena apa? Nggak tahu tujuan hidupnya. Kita ini alhamdulillah, ya, alhamdulillah kita ini oleh Allah diberikan kemana arah kita, tujuan kita ini kemana, ini sudah ditunjukkan oleh Allah, ya. Dan tujuan itu pasti Bapak Ibu-ibu. Tapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka itu tidak punya tujuan, sampai ngomong begini, ya wis nasib bejo-bejan, lek memang akhirat ada, ya wis, kemudian apa? Ini iso selamat, lek gak iso selamat ya memang nasib, kan gitu ya. Ini salah, ini bukan orang beriman. Kalau kita orang beriman memahami kehidupan ini sebuah perjalanan, ya,
Di dalam kehidupan ini bukan merupakan tujuan. Ingat ini ya. Karena ada sebagian orang muslim dalam tanda petik kehidupan dunia tujuan, sehingga dia tidak kemudian berpikir halal haram, tidak berpikir itu sesuatu yang kemudian apa, oh ini haram, oh ini subhat, oh ini kemudian sunnah, oh ini kemudian mubah, oh ini wajib. Tidak berpikir itu. Wes pokoknya jalani saja, kan begitu. Nah, mari kita optimis ya. Semua apa yang kita lalui, ya, semua apa yang kita jalani ini sesungguhnya merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya kita ini diperintahkan untuk tunduk rukuk kepada Allah. Tidak hanya persoalan sholat 5 waktu yang kita selalu kita lakukan itu, tetapi apa? Sesungguhnya itu harus terimplementasi, terrealisasi di dalam perilaku kita. Kalau betul-betul orang itu sholat, ya, Al-Quran gimana menyampaikannya? Kalau betul-betul orang itu melakukan sholat itu dengan benar, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ini pasti. Tapi orang itu masih tetap ya sholatnya jalan, kemaksiatannya jalan, berarti sing salah apa nih? Sholatnya. Ya. Saya sholatnya yang kemudian jadi masalah. Ya. Kenapa? Karena pernyataan pada waktu sholat itu gimana? Semuanya mengagungkan Allah, sampai-sampai kemudian apa? Di akhir sholat itu kita juga berikrar, berdoa kepada Allah supaya kita diselamatkan baik dalam alam kubur, kemudian siksa kubur, kemudian akhir-akhir zaman, yaitu kaitannya dengan Masihid Dajjal. Sampai begitu Pak Nguzani. Iya. Ya. Ini saudara. Saya lanjutkan. Idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ya, ketika kalian dalam kondisi fa'alafa, ya, hati kita ini berselisih. A'da'an fa'alafa, ya. Kemudian juga bermusuhan. Ya, gak seneng. Kemudian bagaimana bisa menyingkirkan dia, itu adab-adab atau kemudian perilaku yang kita dahulu belum mungkin mendapatkan hidayah Islam, itu begitu. Nah, sekarang kan enggak, ngaku muslim, permusuhan karena tujuan dunia. Ya. Dan ini sebuah realita yang kita hadapi. Ya, sekarang ini. Dan kenapa kemudian kita ini kalau di dalam tafsir dinyatakan tidak hanya ayat-ayat yang sifatnya nakliyah, ya, sifatnya yang kemudian tercantum di dalam Al-Quran saja itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi ayat-ayat yang sifatnya kauniyah, siapa ayat-ayat yang sifatnya kauniyah itu? Apa saja? Itu termasuk kita ini, termasuk manusia yang di dalam perjalanan kehidupan ini, ya. Ini saudara, oh dia itu orangnya pandai loh, tapi ternyata kemudian apa? Wah, subhanallah, kok begitu ya? Ya, berbalik dengan apa yang difahaminya. Nah, begitu. Sehingga kenapa Imam Al-Ghazali, tapi bukan saya, memberikan kriteria manusia itu ada 4 orang. Orang yang dia memang bodoh, tapi dia tidak mengetahui bahwa dirinya bodoh. Ya. Kemudian ada orang yang bodoh tetapi dia itu mengetahui bahwa dirinya bodoh. Kemudian ada orang yang kemudian tidak mengetahui tapi dia merasa mengetahui. Kemudian orang yang pandai, alim, tetapi dia tidak merasa bahwa dirinya alim. Ya. Orang yang kedua merasa dia itu sadar bahwa dirinya bodoh, tapi kemudian dia itu menyadarinya. Dan orang yang mereka itu mengetahui tetapi kemudian dia menjalankannya, itu kemudian ini
memang sangat sulit. Banyak orang yang tadi bodoh tapi keminter, dan orang yang mengetahui tapi dia seperti orang yang tidak mengetahui. Ini Bapak Ibu-ibu. Saya lanjutkan. Kita dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala diingatkan, id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, maka hati kita ini cerai-berai, wis enggak sepakat ya dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat kauniyah atau baik ayat-ayat yang sifatnya nakliyah ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada kalian sebuah nikmat. Nikmatnya apa? Kalian kemudian fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, kalian kemudian dipersaudarakan dengan iman. Ya, dan iman itu Bapak Ibu-ibu, ini merupakan punjer. Apa punjer itu ya? Sentral. Sesuatu yang sifatnya fundamental. Ya. Sesuatu yang asas, yang landasan, yang merupakan inilah yang nantinya akan menentukan sampai di yaumil kiamah itu. Ya, kenapa di dalam hadisnya Rasulullah SAW, kalau ada seseorang yang masih ada hatinya ini iman walaupun sebesar darah pun, gimana? Dia akan masuk surga. Ini iman, Pak. Ya. Oleh karena itu jangan dirusak dengan kita masih ada dalam kehidupan dunia ini. Ya. Kehidupan dunia ini ada batasnya. Kita pun nggak tahu kapan batas kita ini selesai. Ya, jangan ya pada saat kemudian melakukan sesuatu yang tadi ya, kemudian di dalam pagi harinya kemudian itu iman, tapi sore harinya kemudian kafir. Jangan sampai ya, kita harus kemudian betul-betul peka ini ya. Peringatan demi peringatan yang diberikan oleh Allah ya, ini adalah sesuatu yang menjadikan tolok atau kemudian panduan bagi kita supaya kita selalu istiqomah ada di dalam dinul Islam yang hak ini. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu-ibu. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam surat Ali Imran itu ya, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian itu bersaudara. Kalau kita berbicara bersaudara, maka hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bagaimana persaudaraan orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu, al muslimu kal jasadil wahid. Saya ingin tanya kepada jenengan, pernahkah jenengan akan menyia-nyiakan dari anggota tubuh panjenengan? Halo, pripun? Lek sikile jenengan cantengen, ngerti cantengen? Loro nggon pinggir kukune ya, bu itu karena deterjen, bu itu karena kita ini sering tidak bersihan, atau mungkin kita ini pada waktu ke kebun kemudian kita ini terlupakan untuk membersihkan atau kurang bersih, pada akhirnya ya terjadilah infeksi ya, pada akhirnya blendung loro ya, sing loro sikile apa yang lainnya juga sakit semuanya ya, loro kabeh. Saya mau tanya, kalau sikile jenengan sing cantengan itu kepidek wong, sing bicara sing aduh itu sikil atau kemudian yang lain? Ya itulah. Ini ya tubuh yang satu itu Ibu ya.
Ada yang kemudian kalau itu sikile cantengan kemudian malah dipapak-papak nih, wis idekan, ada gitu. Titen ono kowe, ngidek pisan neh. Ini loh ya. Inilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang namanya orang muslim yang berserah diri itu kal jasadil wahid. Ya. Tidak akan kemudian mencerai-beraikan tubuhnya, itu enggak akan mungkin gitu loh ya. Jadi lek panjenengan kemudian sekarang ini kreng-krengan karo kemudian sama muslimnya, berarti jenengan enggak menghargai ciptaannya Allah. Ya. Dan itu bertentangan dengan ayat kauniyah. Loh, ayat kauniyah loh itu. Tubuh kita ini ayat kauniyah. Kenapa kita ini nggak boleh menyia-nyiakan jentian begini nih? Ya, loh ada manfaatnya ini. Ya, inilah pentingnya bagi kita. Ya, orang mukmin itu kalau kemudian berjalan di jalannya Allah, sekecil apapun potensi yang ada pada diri umat ini, dia akan hargai. Maka hatinya pasti akan tetap ada dalam keimanan. Lu betul ini. Tapi lek ngomong begini, apa ini fungsinya jentian? Males, gak usah, tinggalan aja. Saya mau tanya, pernah kemudian tinggalan kemudian ini dipotong jentiannya? Nggak akan. Ya, potongnya artinya terpotongnya jentian ini, yang pusing bukan kemudian yang dipotongnya, tetapi kepala yang ada di atas. Lu betul ini. Contohnya malih, ya, jenengan pernah sakit gigi? Gigi istilahnya gigi satu, ya, segala katakanlah yang sudah sepuh-sepuh begini ya. Kadang kemudian gusi bamnya itu bagi yang masih ada loh ya. Saya yakin dahulu ya pada waktu sakit gigi bamnya pernah kebengkak. Saya mau tanya, yang sakit giginya atau kepalanya atau seluruh tubuhnya? Seluruh tubuhnya. Walaupun jenengan diweni panganan sing idolane panjenengan, dipangan ora? Inilah juga merupakan ayat kauniyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu panjenengan tatkala diberikan kesehatan, maka mari kemudian kita betul-betul junjung tinggi agamanya Allah. Ya. Kita ini adalah orang yang berserah diri kepada Allah, orang muslim ini kemudian apa? Mari kemudian kita ini betul-betul kita buktikan kemusliman kita, ya. Jangan sampai kemudian kita ini apa? Maaf ini saya tunjukkan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, kalau tadi kan ciri orang mukmin, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka itu orang-orang mukmin itu apabila ada kebaikan maka dia bersegera. Yusari'u itu maknanya apa? Dia cepat-cepat berlari, ya. Ya, ini fil khairat, di dalam kebaikan. Tapi ada manusia yang kemudian mereka itu apa? Enggak begitu. Sampai Allah pun mengingatkannya kemudian apa? Juga kepada orang yang beriman. Orang beriman itu loh kemudian masih diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Di dalam surat Shaf Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lima taqulu ma la taf'alun. Lima taqulu ma la taf'alu, dimulai ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berbicara memerintahkan kebaikan sedang kalian tidak mau menjalankannya? Apa yang kemudian selanjutnya Allah mengatakan, kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Ternyata maaf Bapak Ibu-ibu, perbuatan yang demikian ini istilahnya kabura maktan indallah. Ya. Perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, dimurkai Bang Ghazali, iya. Jadi kalau kemudian kita ini sudah ngerti, ya, seyogyanya
Kita ini menggunakan kefahaman kita tadi untuk perjalanan kehidupan dunia. Jangan sampai seperti baju, kadang dilepas, kadang dipakai. Jangan. Pakailah sampai kita ini apa? Kita ini dilucuti pada saat disolatkan. Halo? Kok ngomong mati nih Pak Ghazali? Ya memang begitu kok. Nasihat yang paling mengena itu yaitu datangnya kematian. So apa sing iso kemudian kita ini akan istilahnya kita ini akan menjamin diri kita kemudian nanti dalam kehidupan akhir itu dengan kebaikan? Enggak bisa. Oleh karena itu ayo kita ini istiqomah. Ayo kita ini selalu peka dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu. Gimana caranya untuk ada dalam itu? Itu pun kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan ayat yang 103-nya gimana akhirnya? Ya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan gimana? Fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Apa kuncinya di situ? Mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk. Pertanyaannya Bapak Ibu, mungkin sering di dalam pengajian yang lain saya menyampaikan ada kata-kata la'alla di situ. Tidak semuanya orang yang selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun sudah jelas, walaupun itu sudah terang benderang, itu mau mengambil petunjuk itu. Inilah yang kemudian saya katakan, pastikan kita, kepekaan kita mengambil petunjuk tadi. Ya. Dan itu tergantung siapa Pak Ghazali, diri kita masing-masing. Ya, diri kita masing-masing, iya. Dan jalan itu Allah Subhanahu wa taala diberikan apa? Diberikan tuntunan lagi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Orang yang beruntung. Kalau tadi di dalam surat As-Saff orang yang dibenci oleh Allah, ya. Terus bagaimana di dalam surat Ali Imran ini supaya kemudian kita tetap istiqamah? Yad'una ilal wal takum minkum, dan jadikanlah di antara kalian kemudian apa? Yad'una ilal khair, ya orang yang selalu menyeru kepada kebaikan, yaitu Islam. Kenapa di situ di dalam tafsir, ya? Di situ al khair itu dimaknai Islam. Karena itu ma'rifat. Bukan kebaikan yang umum, tidak. Kalau umum berarti itu nakiro, tapi tidak nakiro ayat tadi. Ya, yad'una ilal khair. Ilal khair itu alif lam. Artinya apa? Al khair ini tetap ada dalam garis Islam. Ya'muruna bil ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf. Bahasanya juga alif lam lagi. Ya, berarti apa? Khusus yang ma'ruf itu apa maunya Allah. Ya, baik itu kita diperintahkan untuk menjalankan atau kita untuk mencegahnya. Atau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhauna 'anil munkar. Alif lam lagi. Ya, ini saudara. Artinya apa? Kalau ada kemungkaran, pekalah kita. Gitu loh ya. Bekalah kita, jangan sampai kemudian kita ini a priori. Kalau kita membiasakan diri kita apabila ada kemungkaran kemudian kita a priori, bapak-bapak, ibu-ibu, maaf, ya Allah pun kemudian memberitahukan kebalikan sifat orang mukmin ini. Gimana?
di dalam surat apa? At-Taubah. Jelas sekali Allah mengatakan gimana? Yaitu al-munafiquna wal munafiqati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Jadi kalau ada orang sing ngaku muslim, apabila mereka itu ya'muruna bil munkar, maknanya ya'muruna bil munkar itu mendukung terhadap kemungkaran, bisa jadi ya, ataupun kemudian juga memerintahkan dengan kemungkaran, bisa jadi, ataupun mendorong untuk kemungkaran walaupun dirinya tidak melakukan, ataupun dia memberikan pikiran-pikiran untuk kemungkaran yang melawan terhadap orang-orang ataupun agamanya Allah, ya, maka termasuk ini. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Dan apabila kemudian orang itu, mereka itu ternyata malah mencegah terhadap kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka sesungguhnya mereka ada dalam kondisi munafik. Kalau bahasanya fasik. Ya, hati-hati kita ini. Kenapa kemudian saya katakan kita ini harus peka. Orang mukmin itu harus peka. Jangan sampai kita tidak memiliki kepekaan. Kenapa? Karena kalau kemudian kita ini tidak memiliki kepekaan, nanti sebagaimana yang saya sampaikan tadi, datnyeng. Apa datnyeng tadi? Kadang iya, kadang enggak. Ya, hati-hati ini Bapak Ibu. Dan itu bisa terjadi loh. Ya. Terus gimana Pak Ghazali untuk kemudian supaya kita ini tetap istiqomah, ya? Ya, tipnya ya, beradalah bersama orang-orang yang soleh, ya, pasti kita ini akan dinasihati dalam kebaikan. Hindari berkumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat, ya, hindari, iya, walaupun konco raket, walaupun tuflek dulunya, kan biasanya kalau flag ini wong Jawa ini sungkan loh ya, arep ngarungi koncoku ini dulu juga teman mainku kok ya piye ngono, luwe-luwe kalau kemudian dia punya kedudukan jabatan, luwe-luwe itu ya, engko tak nasihati piye wong dia bosku ya. Kalau dalam Islam itu kemudian apa? Enggak mikir bos, enggak mikir kemudian dia pemimpin. Ya, kalau itu salah maka dia muhasabai. Ini saudara, dia pasti koreksi. Kenapa? Karena bentuk cinta kita. Ya, jadi maaf, lek panjenengan dikoreksi orang, bukan karena orang itu istilahnya nggak suka kan jenengan, enggak. Malah sesungguhnya orang itu ya, orang itu kalau mengkoreksi seseorang itu ingin menyelamatkan diri yang diingatkan. Inilah kepekaan orang mukmin. Ya. Qaulul haq. Ya. Kalau Al-Qur'an gimana? Kaitannya dengan mungkin surat Al-Asr itu. Ya. Gimana? Watawasau bil haq. Watawasau bil haq. Ini saudara. Oleh karena itu apa? Jangan sampai lidah kita ini keluh kalau jelas-jelas di situ kita melihat sebuah kemungkaran. Jangan sampai kemudian kita ini apa? Kita ini untuk dirinya kita sendiri apabila di situ itu ada kebaikan. Jangan. Kalau perlu kemudian apa? Kita membawa rombongan untuk membawa ke dalam kebaikan. Ya. Demikian pula tatkala kalau kemudian itu sebuah kemungkaran, mari kemudian apa? Walaupun kita sendiri, maka kita ini harus kemudian apa? Berseru. Walaupun kita sendiri, kita harus ingatkan mereka. Walaupun mungkin risikonya juga apa? Risikonya juga akan kemudian kita ini dicela oleh manusia-manusia yang ingkar. Itu sunatullah Bapak Ibu-ibu. Oleh karena itu sekali lagi, mari sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah yang saya baca tadi, innahum kanu yusari'una fil khairat, ya,
Maka sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila ada kebaikan maka mereka bersegera untuk ada dalam kebaikan tadi. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan ya. Sudah tet. Ada tanya jawab mboten, Pak? Oh nggih, monggo, silakan. Tadi diterangkan bahwa di antaranya menguatkan iman yaitu kumpul dengan orang-orang soleh. Ya, yang kami tanyakan, apakah ini itu tidak ada lainnya supaya kita lebih kuat imannya, supaya tidak seperti yang diterangkan bahwa sore masih iman tapi paginya atau sebalik, paginya iman sorenya kafir, dengan seperti itu. Terima kasih. Iya, Bapak, Ibu-ibu, cara itu banyak, ya. Cara itu banyak. Itu tadi adalah merupakan salah satu dari sekian kita ini untuk mencegah terhadap diri kita dalam kemungkaran. Ya, tetap istiqomah ada dalam dinul Islam. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita ada dalam majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena perilaku yang kita jalani ini, ya, karena orang itu menjalankan ataupun tidak, faktor utamanya memang pertama adalah iman, ya. Kemudian yang kedua, katanya Allah ini, diangkatnya derajatnya manusia itu hanya ada dua faktor, Pak, yang harus kita ingat, iman dan ilmu. Ini aja. Iman, maka kita ini harus kemudian menjadikan pondasi tadi, menjadikan sebagai tonggak tadi. Maka jangan sampai keimanan ini bisa terjual oleh kehidupan dunia. Jangan sampai iman ini bisa kita tertipu dengan bisikan-bisikan setan, ya. Jangan kemudian kita ini dengan iman ini kita kemudian jual murah dengan harga yang semurah-murahnya untuk dalam kehidupan dunia. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan ilmu. Ilmu tidak akan datang sendiri-sendiri. Artinya tidak datang dengan sendirinya, ya. Mesti harus dicari. Mungkin ada pertanyaan panjangnya, bagaimana Bang Ghazali dengan orang yang mengatakan ilmu laduni? Saya mau tanya, Rasulullah SAW itu, ya, dengan membawa risalah yang sebegituan, itu apa langsung kemudian nancap begitu, kemudian nggak ada perantaraannya? Semuanya ada perantaraannya. Ya, perantaranya siapa? Malaikat Jibril. Kalau kemudian sekarang ini dimunculkan, ya, ada orang yang kemudian kan ada cerita, ya, ada orang kemudian, pinter jadi pinter ini. Enggak, ini, ya, kita ini dibohongi, ya, ini saudara, dibohongi, iya, pasti ada perantaranya. Nah, untuk kita ini mengetahui perantaraannya itu kemudian dengan kebaikan atau kejelekan, maka sesungguhnya kita akan kemudian ketahui ilmu yang dia sebarkan, ilmu yang dia terapkan dalam kehidupannya, ya. Orang lainnya kemudian standarnya juga gimana? Mengikuti terhadap apa yang menjadikan petunjuknya Allah. Ingat ini, ya. Jangan sampai kita ini menstandari seseorang itu dengan perasaan kita. Halo, Bu, Pak. Jangan sampai dengan nafsu kita. Kenapa? Kalau perasaan dan nafsu ini sekali lagi ada faktor X tadi dulu. Ya, faktor X-nya apa itu? Setan tadi dulu. Setan tidak akan rela kalau kemudian kita ini ada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa kalau bahasanya usul begini? Al aslu fil af'al at-taqayyidu bil hukmi syar'i. Jadi ini kaidah usulnya. Al aslu fil af'al at-taqayyidu bi hukmi syar'i. Asal di dalam perbuatan itu semuanya terikat dengan hukum syariat Allah. Kok dalile
kaidah Pak Ghazali. Ini kaidah yang dimunculkan oleh Imam Syafi'i ya terhadap banyak dalil-dalil yang ternyata di situ itu kita nggak boleh melampaui batas sesuatu yang merupakan haknya Allah. Haknya Allah apa? Mengatur. Jadi kita ini diatur oleh Allah, itu haknya Allah. Kalau kita melampaui, maka maknanya di situ gulu. Gulu itu melampaui batas. Haknya Allah kita gunakan. Lah, setan mengambil posisi di hati-hati kita ini, di nafsu ini membisikkan, ojo, kowe engko lek ngene nanti begini-begini. Enggak berpikir manusia tadi, oh ini sesuai dengan perintahnya Allah, enggak mikir. Tapi berpikirnya apa? Individu ataupun kelompok. Kenapa kita ini enggak boleh ya? Man da'a ila asabiyatin laisa minna, katanya Rasulullah, iya kan? Kita ini menyeru kepada asabiyah, kelompok, individu, ini enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena katanya Rasulullah laisa minna. Karena yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafatan linnas. Yang itu mengikut kepada tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa? Dengan kita majelis ilmu ini ya, lebih-lebih kemudian kita mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kemudian apa? Itu akan membentuk mindset kita, membentuk pola pikir kita. Oleh karena itu seyogyanya bagi kita semuanya, karena kita terikat dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, maka bahasanya, maaf ini bahasanya orang awam begini, ngene iki apa ora ono tuntunane di dalam Islam yo. Kalau seandainya seseorang akan melakukan sebuah perbuatan, ya, itu berarti apa? Kita ini peka bahwa kita dipanggil dengan iman kita bagaimana kita untuk mengetahui tuntunan dan tatanan yang telah diberikan oleh Allah. Kok bisa begitu Pak Ghazali? Bapak-bapak, ibu-ibu, khulasohnya dalam Islam itu, Islam adalah pola kehidupan. Di dalam pola kehidupan itu Allah memberikan konsep, ya. Dan konsep itu Allah memberikan tata cara bagaimana menjalankan konsep itu. Tidak hanya ibadah mahdhah, tetapi juga ibadah ghairu mahdhah. Betul ini? Ya. Kalau ibadah mahdhah, kenapa panjenengan menghadap ke kiblat? Jawabannya apa? Karena perintahnya Allah. Jelas? Inilah kemudian kita ditunjukkan kaitannya dengan peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal mula Rasulullah diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala membalikkannya gimana? 180 derajat. Ya, menghadap membelakanginya. Ya. Loh, itu dilakukan pada saat itu, ketika itu. Iya, sekitar itu. Ya. Dan itu kalau kemudian kaitannya dengan sifatnya mahdhah, maka inilah dikatakan tauqifiyah, ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian sifatnya tauqifiyah, maka kita hanya sami'na wa ata'na, enggak ada tafsir. Ya. Yang penting kan madhep kiblatnya mana nggak ketahui, nggak bisa. Ya. Dan sifatnya kaitannya dengan ibadah ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah memang ada peluang kalau di dalam usul itu memang di situ ada yang sifatnya qat'i subut, ya, memang ada dalam Al-Qur'an, tetapi ada dhanni dilalah. Kalau bahasanya usul ini ya, opo Pak Ghazali, pokoknya didengarkan aja. Ya, lah di situ itu yang dhanni, yang itu menimbulkan kaitannya dengan penafsiran. Semestinya contohnya begini. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, kalau dia mencuri, maka potonglah tangannya. Nah, para ulama mengatakan bahwa kalau pergelangan tangan itu juga tangan. Sehingga kalau di Saudi itu bukan dipotong di sini, tapi sini dikerat langsung set, ya, pudul, ya. Setelah itu kemudian apa? Udah di ini apa namanya? Dilepas,
Tidak ada penjara. Ya, disembuhkan, ya. Siapa yang menyembuhkan? Negara. Ya. Sembuh, wis kemudian apa? Itu tuel-tuel, maka orang akan memberikan jerahnya gini, oh ini mencuri nih. Besok lagi mencuri, potong ini lah. Ya, ini kalau kemudian menggunakan bahwa pergelangan tangan ini tangan. Tapi ada yang kemudian mengatakan kemudian apa? Pergelangan tangan itu tidak cukup. Tetapi apa? Ini sampai kemudian ke siku-siku. Maka kalau ada yang kemudian terpotong begini, maka kemudian apa itu? Ada ulama yang memang memahami itu di situ apa? Ini juga tangan. Ada yang kemudian sampai sini. Karena seluruh ini adalah tangan. Ini yang dikatakan dhanni dilalah. Inilah Pak Ibu. Jadi itu ilmu semuanya Pak. Jadi untuk kita supaya tetap istiqomah memang tidak ada lain kecuali faktor ilmu yang kita ini. Kita diperintahkan untuk bersama-sama orang-orang yang soleh itu juga ilmu. Ya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh yang selalu menghidupkan rumahnya Allah ini, dan mudah-mudahan ini juga menjadikan wasilah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja nggih yang ditanya ya. Ada yang tanya lagi? Udah ya. Mungkin saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Mudah-mudahan kita semakin semangat, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang selalu terpanjatkan oleh lisan kita, Allahumma inna nas'aluka min husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.